Qobliyah Jumat itu tetap ada. Ada sunnah qobliyah Jumat karena Jumat itu dikiaskan dengan sholat zuhur. Jadi dikiaskan sholat Jumat sebagai ganti sholat zuhur, sedangkan sholat zuhur ada qobliyahnya. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang sholat sebanyak 12 rakaat sehari semalam, maka Allah bangunkan rumah di surga. Itu sholat rawatib maksudnya. Jadi dikiaskan kepada itu, maka sebelum Jumat ada sunnah qobliyahnya. Di antaranya itu dalam madhab Syafi'i. Dalam madhab Syafi'i memang dianjurkan untuk sholat sunnah qobliyah. Jadi dengan demikian, apa yang kita ambil dari hadis-hadis Rasulullah SAW tersebut, ketika kita memasukin masjid sebelum Jumat, apakah mau sholat qobliyah, apakah tidak. Namun yang lebih kaul yang lebih rajih, yang lebih kuat pendapat itu yang menyatakan bahwa sholat qobliyah itu tidak ada. Bukan berarti tidak ada sholatnya, namun niat. Setelah kita tahu, kita bisa menentukan mau sholat apa, begitu. Jadi kalau kita dalam mazhab Syafi'i, yang diikuti kita mau mengikuti pendapat Imam Syafi'i, pendapat mazhab Syafi'i, maka sholat qobliyah, ya, sholat qobliyah. Jadi sebelum Jumat sholat qobliyah, niat sholat qobliyah. Tapi yang rajih, pendapat yang kuat itu tidak ada sholat qobliyah. Jadi intinya, orang yang mau sholat qobliyah silahkan, yang mau tidak sholat qobliyah silahkan, begitu intinya. Namun yang lebih bagus tidak sholat qobliyah. Niatnya, kita niat apa? Niat sunat mutlak apa aja, bukan hanya 2 rakaat, bahkan sampai 10 rakaat silahkan, tidak apa-apa. Mau sekali salam, 2 kali salam, 3 kali salam, itu silahkan. Karena dalam hadis ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, rawahu Muslim, itu bunyinya fasalla ma qaddara lahu. Dia sholat sesuai yang ia mampu. Berapa mampu mau sholat? Jadi tidak ada batasan apakah harus sholat 2 rakaat, apakah harus sholat 4 rakaat, apakah 6 rakaat, 2. Itu tidak ada batasan. Diambil kesimpulan oleh para ulama, maka sholat berapapun. Bahkan kalau kaum muslimin terdahulu sebagaimana disebutkan, itu sholat terus sampai imam itu naik ke mimbar. Ya, sholat terus yang dilaksanakan. Tidak menghitung berapa banyaknya sholat, tapi melaksanakan sholat. Itu berdasarkan hadis ini, fasalla ma qaddara lahu. Ia sholat seberapa banyak ia mampu, semampunya, begitu. Jadi bukan sunnah qobliyah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri dulu ketika datang ke masjid langsung naik mimbar. Memang beliau kan rumahnya kan berdampingan dengan masjid. Jadi beliau datang langsung naik mimbar, begitu. Jadi mungkin ibadah-ibadahnya ya dilaksanakan di rumahnya. Jadi beliau tidak melaksanakan sunnah qobliyah. Itu di antara permasalahan dalam sholat Jumat. Apabila setelah sholat Jumat, ya, setelah sholat Jumat, sholat rawatib juga. Kalau setelahnya biasa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum al-jum'ah falyusalli ba'daha arba'an." Apabila salah satu dari kalian sholat Jumat, maka sholatlah setelahnya sebanyak 4 rakaat. Jadi setelah sholat Jumat, sholat 4 rakaat, ya, itu sunnahnya. Tapi sholat 2 rakaat juga tidak apa-apa, ya, sholat 2 rakaat. Dan yang afdol, sholat 2 rakaat di masjid, kemudian di rumahnya itu 2 rakaat, gitu. Jadi memang karena di rumah itu afdolnya kita melaksanakan sholat sunnah itu di rumah, ya.
di rumah, sholat-sholat sunnah seperti rawatib dan lain semacamnya, sholat duha, sholat witir, itu melaksanakan di rumah afdolnya. Tapi seandainya dilakukan di masjid tidak apa-apa, bagus juga, bukan berarti tidak boleh, bukan berarti tidak bagus, tapi lebih afdol, ya. Afdolu sholatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Jadi lebih afdolnya sholatnya seseorang adalah di rumahnya, illal maktubah, kecuali sholat fardhu. Kecuali sholat fardhunya baru dilaksanakan di masjid, begitu. Afdolnya di rumahnya kalau sholat sunnah. Apabila dilakukan di masjid, maka juga tidak apa-apa, ya. Jadi yang afdol sholat sunnah 2 rakaat di masjid, kemudian 2 rakaatnya di rumahnya, gitu. Atau hanya sholat sunat 2 rakaat saja rawatibnya setelah Jumat. Itu juga insya Allah juga mendapat fadilah sholat rawatib ba'dal Jumat. Ya. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini permasalahan di dalam berkaitan dengan sholat Jumat. Hadis juga ada juga sebuah hadis berkaitan dengan sholat Jumat, yaitu diriwayatkan dari Abi Hurairah juga. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara yaumal Jum'ah, bahwa beliau Rasulullah itu menyebut pada hari Jumat sebuah hadis, mengingatkan kepada para sahabat. Faqala, beliau itu bersabda, fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullahu 'azza wa jalla syai'an illa a'tahu iyyahu. Bahwasanya di dalam dalam hari Jumat itu ada sebuah waktu, ya. Ada sebuah waktu di mana seorang hamba yang Islam apabila memohon kepada Allah Subhanahu wa taala tepat pada waktu itu maka niscaya Allah akan mengampuni doanya. Intinya dalam hari Jumat itu ada waktu yang sangat istijabah sekali, ya. Kalau orang pas berdoa kepada Allah tepat pada waktu itu, maka niscaya Allah akan mengampuni doanya. Kemudian wa asyaru biyadihi, beliau itu mengisyaratkan dengan tangannya, yuqalliluha, menunjukkan bahwa waktu itu sangat sebentar, ya. Pada hari Jumat ada waktu yang sangat sebentar sekali. Itu sangat istijabah. Kalau orang berdoa ketika waktu itu, maka niscaya Allah akan mengampuni doanya, gitu. Namun waktu itu disembunyikan. Kapan waktu itu? Ya. Ada yang mengatakan sebagaimana hadis dari Abi Burdah an Abi radhiyallahu anhu maqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hiya ma baina ay yajlisal imamu ila an tuqdas shalah. Waktu itu yaitu di antara duduknya imam ila an tuqdas shalah, sampai sholat Jumat itu dilaksanakan. Jadi antara duduknya imam, ya, antara duduknya imam di atas mimbar. Jadi waktu-waktu itu sampai sholat itu waktu-waktu istijabah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan ada juga yang atau duduk di antara kedua. Ada yang mengatakan duduk di antara khutbah. Imam ketika 2 khutbah duduk sebentar. Makanya di situ juga disunnahkan, dianjurkan untuk berdoa kepada Allah, ya. Ketika atau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita diingatkan oleh imam agar istaghfiruhu wa tubu ilaih, beristighfarlah kepada Allah. Jadi minta ampun kepada Allah, khususnya itu
ketika imam duduk di antara kedua khutbah, gitu. Duduk di antara kedua khutbah. Jadi dianjurkan untuk berdoa. Siapa tahu itu pas tepat dengan waktu yang sangat istijabah, begitu. Ya, waktu istijabah. Jadi berdoa kepada Allah, astagfirullahaladzim, dalam hati, ya, walaupun tidak harus dikeraskan, ya. Berdoa kepada Allah agar dosa-dosanya diampuni, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa yang ia perbuat, gitu. Ada yang mengatakan juga bukan di waktu itu, tapi dari Jabir menurut Abi Daud dan Nasai, itu ma baina sholatil asri wa ghurubis syams, antara sholat asar sampai terbenamnya matahari, itu yang waktu istijabah. Di antara waktu itu ada sedikit waktu di antara sholat asar sampai terbenam matahari, itu ada waktu istijabah di situ. Jadi maka seorang muslim dianjurkan untuk berdoa ketika itu. Kalau berdoa terus ketika itu, insya Allah pas dengan waktu istijabah. Ini sampai banyak katanya di sini, wa qatih tulifa fiha ala akthar min 40 qaulan. Sampai untuk menentukan waktu istijabah ini pada hari Jumat, ini sampai pendapat ulama melebihi dari 40 pendapat, ya. Namun yang masyhur, yang banyak juga diambil pendapat oleh para ulama, ini antara sholat asar sampai terbenam matahari pada hari Jumat. Makanya banyak kaum muslimin di antara sholat asar sampai terbenam matahari pada hari Jumat itu fokus untuk beribadah kepada Allah, ya. Antara sholat asar berarti dari jam 4 sampai maghrib terbenam matahari. Jadi sebagian kaum muslimin ini mungkin bisa dilakukan oleh orang-orang yang udah tua, ya, yang sudah pensiun umpamanya, sudah fokusnya untuk menyiapkan untuk kehidupan akhirat. Itu banyak yang dilakukan karena ini banyak yang diamalkan oleh kaum muslimin setelah sholat asar. Setelah sholat asar sampai terbenam matahari, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu siapa tahu tepat kepada waktu istijabah. Para jamaah yang rahimakumullah, mungkin demikian sekedar hadis-hadis yang dapat di kitab Bulughul Maram, ya. Sebenarnya masih banyak hadis-hadis lagi yang berkaitan dengan sholat Jumat juga. Ini karena berkaitan dengan hadis yang di sini berkaitan dengan ibadah, ya. Berkaitan dengan ibadah, bagaimana ibadah kita itu diusahakan sesuai dengan tuntunan agama, terutama hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang mengatakan juga bahwa ibadah kita harus sesuai dengan hadis, bukan berarti kita itu tidak mengambil pendapat para ulama, bukan. Ini fokus kepada hadis. Kadang-kadang orang, ya, memahami demikian. Ketika ada ajakan untuk mengamalkan hadis Rasulullah, untuk beribadah sesuai sunnah Rasulullah, itu langsung tidak mengambil pendapat-pendapat para ulama. Itu juga tidak benar seperti itu. Jadi maksudnya ketika diajak untuk beramal sesuai hadis-hadis Rasulullah, itu beramal bukan berarti kita tidak mengambil pendapat para ulama, ya. Bukan berarti, karena yang untuk memahami hadis ini kita harus rujukan kepada para ulama. Tidak bisa kita memahami hadis ini hanya dengan otak kita sendiri. Mengapa? Karena kadang-kadang satu hadis itu, ada hadis ini menjelaskan demikian, tapi hadis lain juga menjelaskan yang kadang-kadang seakan-akan bertentangan dengan hadis yang pertama. Itu sudah banyak sekali perbedaan riwayat-riwayat seperti itu, sehingga para ulama seperti ulama fikih itu mengambil kesimpulan, berijtihad mereka, maka hasil ijtihadnya demikian, begitulah. Jadi kita kalau memang ada ijtihad, ada pendapat seorang ulama, tapi juga ternyata pendapatnya bertentangan dengan hadis yang sahih,
maka tentu kita mengambil hadis yang sahih. Itu mungkin yang maksudnya. Jadi mengambil hadis yang sahih saja. Jadi sedangkan perkataan ulama yang bertentangan dengan hadis sahih itu juga kita tidak amalkan. Kita lebih mengamalkan hadis yang sahih saja. Itu. Barangkali demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada pertanyaan di apa yang belum dipahamin, mungkin barangkali bisa ditanyakan dalam sesi tanya jawab. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Ada yang pada pagi hari ini kita masih ada waktu 10 menit. Barangkali ada yang mau bertanya, saya batasi 2 pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman para pembawa acara, Pak Ustaz mendengar dan menyimak. Ustaz yang biasa. Tapi saya ingin bertanya Ustaz, fenomena yang terjadi di kita, bagaimana menyikapi hadis-hadis, karena ada satu golongan yang menyatakan bahwa hanya dialah yang ahli hadis dan paling benar di antara umat Islam. Dan ini fenomena yang luar biasa yang berkembang sangat besar di Indonesia utamanya. Pada saya kecil, saya diajarkan oleh kakek saya bahwa kamu fanatik agama itu wajib, bahwa Islam itu adalah agama yang benar. Tapi fanatik golongan aliran itu tidak boleh. Itu yang diajarkan oleh kakek saya. Tapi yang berkembang sekarang luar biasa menurut saya di media sosial, secara langsung maupun tidak langsung, bahwa kita ini yang tidak ikut dengan kelompok dia disebut kita ahli bid'ah seperti itu. Sementara tadi dijelaskan oleh Pak Ustaz bahwa hadis-hadis ini ada yang ada yang lurus, ada juga yang bertentangan, ada hadis yang lemah, hadis yang kuat. Yang pertanyaan saya, Pak Ustaz, bagaimana menyikapi fenomena yang terjadi saat ini, bahkan mungkin di wilayah kita, RW 27 juga adalah secara jujur, karena saya tahu persis di wilayah kita seperti itu. Itu saja Pak Ustaz yang mungkin saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit komentar juga terkait dengan fenomena sekarang ini. Ada bahwa umat Islam itu kadang-kadang dibenturkan dengan pertanyaan ikut Rasul atau ikut ulama seperti itu. Sehingga ini kemudian kalau jawabannya ikut ulama berarti dia akan tidak ikut Rasul ya. Iya. Nah ini kemudian membingungkan. Terkait dengan tadi beberapa termasuk diantaranya sholat sebelum Jumat. Nah, pertama ini pendapat ya. Misalnya bahwa itu ada dikiaskan dengan qobliyah, dikiaskan dengan qobliyah zuhur. Maka sholat juga ada. Didukung lagi dengan perintah tentang perbanyak sholat seperti itu aja. Kemudian memilih kesimpulan bahwa itu adalah niatannya sholat qobliyah. Yang saya tahu bahwa sebetulnya kan di dalam ibadah yang sudah ada di dalam contohnya Rasulullah SAW, berarti sebenarnya tidak perlu ada kias lagi. Namanya kias atau analogi itu kan yang
pada masa Rasulullah belum ada, kemudian dianalogikan, dikiaskan dengan pada masa Rasulullah, misalkan kasusnya apa seperti itu. Sedangkan sholat Jumat kan dari Rasulullah SAW sudah ada, dan kemudian Rasulullah mencontohkan seperti apa, dan kemudian kita tinggal mengikuti atau dibahas seperti itu. Nah, kemudian juga bahwa terkait dengan ada orang yang memang mereka sudah meyakini dan itu sudah bagus, dia misalkan istiqomah untuk melaksanakan sholat qobliyah tadi misalnya. Tapi kadang-kadang juga kalau misalnya di sholat yang azannya 2 kali masih memungkinkan, setelah azan pertama itu kan belum khutbah. Nah ini yang azannya 1 kali, begitu selesai azan dia untuk melaksanakan qobliyah, sedangkan ada kewajiban yang harus diikuti, ditaati, yaitu adalah menegakkan khutbah, sehingga dan mudah sunnah, sementara yang wajibnya kemudian otomatis ya terganggu dengan dia melaksanakan qobliyah tadi. Nah ini mana yang lebih afdol? Kemudian juga terkait dengan pernyataan tadi misalkan bahwa bahwa itu adalah nampaknya Syafi'i. Kalau misalkan saya juga seorang Syafi'i ya, tapi karena juga ada beberapa hal yang bahkan Imam Syafi'i sendiri beliau mengatakan bahwa jika ada hadis yang lebih sahih maka itu berbaca. Jadi kalau misalkan ada beberapa Syafi'i dan ternyata ada hadis yang lebih sahih dan ternyata kemudian didukung oleh para pendapat para ulama, dan kemudian itu dilakukan. Nah, sementara ada beberapa pihak juga ulama mengatakan bahwa kemudian campur-campur mazhab Syafi'i dalam hal ini, misalkan sementara yang lainnya ditinggalkan seperti itu. Nah, itu dalam bagi pengikut mazhab yang afdal dengan apakah memang harus seperti itu atau kan memang padahal Imam Syafi'i sendiri mengatakan bahwa ada pendapat dan juga hadis yang lebih sahih, maka itu mazhab. Rasulullah Imam Syafi'i saja sudah mengisyaratkan seperti itu. Kemudian berkait dengan ketika kita melaksanakan suatu sunnah atau apapun yang Rasulullah SAW misalnya, nah kadang-kadang dibenturkan bahwa sebagaimana tadi ikut ulama atau ikut Rasul, nah bahwa ketika kita mengikuti hadis atau dalil yang sahih, nah, itu bukan berarti bahwa kita meninggalkan ulama atau pendapat ulama. Nah, ini perlu juga diluruskan bahwa kita ini mengikuti Rasul berdasarkan pendapat ulama, karena ada ulama masyarakat awam gitu, bukan orang yang ahli di bidang itu, terutama bidang hadis. Untuk memahami hadis itu kan dibutuhkan ilmunya. Kalau misalkan ulama atau ahli fikih, ulama hadis, oke lah gitu. Nah kita orang awam gitu, umat Islam yang tidak belajar secara khusus. Berarti ketika kita melaksanakan perintah Rasul atau sunnah Rasul seperti itu, dalilnya ada, tapi untuk melaksanakannya kita berdasarkan harus mengikuti pendapat ulama. Walaupun pendapat itu kan ada beda-beda ya, misalkan untuk memahami satu hadis. Sehingga kemudian tidak sampai dibenturkan dengan kasus-kasus tadi yang marak sekarang ini, misalkan kayak dengan masalah-masalah khilafiyah terutama, ketika berbeda pendapat dan tidak sama dengan pendapat yang dia ambil, kemudian ada tuduhan yang kurang bagus, sehingga kemudian ini ada potensi untuk konflik dan memecah belah Islam. Maaf. Jangan bisa ditanyakan dari pertanyaan Pak Erul dulu ya. Ini kapi tentang yang mana yang terjadi khususnya dan terjadi di wilayah kita. Ya, terima kasih. Sebelumnya pertanyaan Pak RW ya sudah dijawab oleh Insyaallah ya. Begitulah menyikapi perbedaan pada saat-saat ini. Memang ada sebuah golongan, sebuah kelompok yang katanya mengaku lebih benar. Jadi sebenarnya pengakuan itu tidak boleh mengaku lebih benar, ya. Karena sebenarnya ibadah yang kita laksanakan, memang kita harus selalu berusaha bagaimana ibadah kita sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tapi pengakuan dirinya bahwa yang lebih benar, pengakuan itu tidak boleh
disampaikan, ditunjukkan kepada orang lain. Tidak boleh. Sedangkan kita menghukumin orang lain itu dalam kesesatan juga tidak boleh. Mengatakan ini kafir atau ini bid'ah, mengatakan demikian itu memang ada adabnya. Tidak sembarangan menuduh yang demikian. Terutama sekali di sini sekarang udah hampir-hampir perpecahan agar mulai lagi akan banyak debat-debat perbedaan di kalangan masyarakat ya. Mungkin sebagai pemimpin kita ya, bagaimana masyarakat kita tetap damai ya, itulah sebenarnya memang persatuan yang diutamakan. Persatuan harus lebih dikedepankan. Mengapa? Karena innamal mu'minuna ikhwatun. Ini ayat ini yang banyak dilupakan oleh orang. Bahwa orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Saudara. Jadi jangan hanya karena dibatasi oleh wilayah administrasi pemerintahan seperti desa ini langsung kita melupakan saudara-saudara yang lain, tidak ya. Atau jangan umpama karena RT ini banyak sekarang kan hanya karena dibatasi oleh wilayah administrasi pemerintahan saja itu sudah persaudaraannya kurang. Itu. Jadi lebih fokus kepada persaudaraan yang ada di wilayahnya sendiri. Kalau di dalam Islam, misi Islam juga itu untuk menyatukan sebenarnya. Untuk menyatukan. Bukan untuk memecah belah, tidak. Jadi menyikapi seperti itu. Sampai kata-kata ada apa mau mengikuti ulama atau tidak gitu kan. Apa mengikuti Nabi. Memang perbedaan itu akan tetap selalu ada. Perbedaan pendapat, perbedaan kita menjalankan ibadah itu akan selalu ada. Ya. Jadi riwayat hadis pun, bahkan hadis itu sama-sama dinilai sahih oleh para ulama, itu ada terjadi perbedaan riwayat hadis. Ini sebab-sebab ada perbedaan di kalangan ulama, mengapa ini kunut, mengapa ini tidak. Itu karena riwayat yang ada memang demikian. Ada ulama yang mengatakan umpama ini kunut, Rasulullah itu kunut sampai meninggal hayatnya. Ada yang mengambil itu ya kunut. Ada yang tidak. Karena itu kunutnya Rasulullah itu hadisnya dhaif. Hadisnya lemah umpama begitu. Jadi sehingga yang lebih diambil itu tidak kunut. Jadi masalah-masalah perbedaan seperti ini jangan terlalu dipermasalahkan gitu. Dipermasalahkan. Kita punya landasan masing-masing yang saya yakini lebih kuat. Kalau umpama kita menyingkapin umpama ada orangnya ahli bid'ah yang dikatakan oleh sekelompok itu ahli bid'ah, ini mengatakan melakukan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Ya kita berinteraksi dengan mereka ya semoga aja walaupun perbuatan itu dikatakan bid'ah oleh sekelompok orang, semoga amalan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau memang salah. Kalau memang itu tidak salah, semoga mereka itu mendapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi mengharap orang lain itu bukan selalu dalam kesalahan. Gitu. Melihat orang lain bukan selalu ada di pihak yang salah, tidak. Kalau memang salah, semoga mereka dimaafin. Semoga mereka mendapat hidayah ke yang lebih bagus, begitu. Jadi perbedaan ini tetap selalu ada dan orang tidak boleh mengklaim bahwa dirinya itu lebih benar. Klaim pengakuan itu yang tidak boleh. Soal masalah bid'ah atau tidak sebenarnya memang perbedaan kita dengan mereka hanya dalam masalah yang ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu perbedaannya. Jadi apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah
Itu yang terjadi perbedaan perdebatan di sekarang itu. Apa saja? Kalau menurut sebagian yang tidak dilakukan oleh Rasulullah berarti semuanya dianggap bid'ah. Ada kaum muslimin yang lain yang mengatakan itu tidak semua apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah ada bid'ah. Ada juga yang tidak bid'ah. Ada yang tidak bid'ah, ada yang bid'ah yang dihukumin bid'ah. Jadi memahami konsep bid'ah juga pun itu ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Memahami perbedaan atau definisi bid'ah. Bagaimana definisi yang benar tentang bid'ah? Itu bukan hanya ini bid'ah ini tidak, tapi perbedaan definisi juga pun itu terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sehingga kita jangan mengaku lebih baiklah dari orang lain. Ya mungkin mereka kalau ada di antara kaum muslimin yang berpegang teguh kepada sunnah-sunnahnya itu bagus, ya bagus. Cuman mereka tidak bagusnya mungkin kalau sampai mengaku dirinya yang lebih baik dalam beragama, itu mungkin yang tidak bagus, ya. Yang pengakuan itu menganggap dirinya lebih bagus dari orang lain itu tidak bagus, karena semuanya orang yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu semuanya sudah muslim, mukmin, begitu. Soal ibadahnya bagaimana, pengakuan, jangan mengaku lebih bagus dari yang lain. Jadi kalau mereka dalam kesalahan, ya semoga semoga diampuni oleh Allah kesalahan-kesalahannya. Kalau memang tidak salah, semoga mereka apa yang mereka kerjakan semoga mendapat imbalan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam menyikapi. Kalau saya sendiri menyikapi demikian. Jadi tidak melihat orang lain baik yang melakukan ini itu langsung kita menganggapnya dosa atau apa, tidak. Kalau memang salah, semoga diampuni oleh Allah. Kalau memang mereka salah dalam melaksanakan ibadah, semoga diampuni oleh Allah. Kalau memang tidak salah, semoga diberikan balasan yang besar, begitu. Sehingga diri ini tidak ada artinya sebenarnya. Mungkin di dunia merasa lebih benar, sebenarnya di akhirat itu di hadapan Allah ya sama-sama. Mereka kalau memang melaksanakan sunnah memang bagus, ya bagus. Barangkali mereka lebih berpegang teguh kepada ajaran nabinya, bagus. Jadi kita tidak menyalahkan mereka, merasa lebih bagus dari mereka juga kita tidak boleh, ya merasa lebih bagus dari mereka. Cuman kan perbedaannya dari yang tidak tidak dilakukan oleh Rasulullah, itu yang perbedaannya. Kalau yang Ustaz ini udah kejawab ya, Ustaz Abdul Qadir. Apa tadi? Yang sunnah qobliyah aja. Ya itu perbedaan, pokoknya perbedaan tetap selalu ada, ya, tetap selalu ada. Memang karena riwayat yang menjadi perbedaan itu, karena adanya riwayat itu, adanya informasi tentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu yang berbeda-beda. Seperti umpama tidak ada sunnah qobliyah, katanya tidak ada sunnah qobliyah karena memang riwayat yang ada Rasulullah itu tidak melaksanakan qobliyah. Tidak ada riwayat yang menyatakan Rasulullah sholat qobliyah. Cuman ada hadis Rasulullah yang menyatakan antara azan dan iqamat itu ada sholatnya, ada sholat. Jadi dianjurkan untuk melaksanakan sholat 2 rakaat antara azan dan iqamah. Maka orang juga mengiaskan kepada itu, ya. Kalau yang melaksanakan qobliyah sebelum Jumat, begitu. Sebenarnya ini masalah niat saja sebenarnya. Kalau sholatnya boleh-boleh saja, udah sholat aja nggak apa-apa. Cuma mungkin kalau bagi adzan yang satu kali, ya, adzan yang satu kali memang benar, memang tidak sempat untuk melaksanakan sholat qobliyah, begitu. Tidak sempat karena setelah itu baca khutbah, maka membaca itu benar, gitu. Jadi itu intinya. Kalau sholat sebanyak-banyaknya tidak apa-apa, itu hadisnya sahih. Cuman mungkin yang membedakan niatnya, bukan niat qobliyah. Barangkali demikian, ya. Siang, semoga jawabannya kuat dan tanggapan. Jangan ditutup dengan doa saja, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انفعنا ما علمتنا، اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا يا الله. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك من كل ذنب علمناه ولم نعلمه بليلنا أو نهار. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك يا الله. اللهم اغفر لنا وتب علينا يا غفار يا تواب يا الله، يا غفار يا تواب اغفر لنا وتب علينا. اللهم سهل أمورنا، اللهم حقق آمالنا وتجاوز عن سوء أعمالنا. اللهم سهل أمورنا، الله يا من يسير الأمور يسير أمورنا وأمور الدنيا والآخرة. اللهم حقق آمالنا وتجاوز عن سوء أعمالنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.